di depan kantor MK pada tanggal 5 April 15.00. Ya, guyonannya pengadilan dagelan kayak yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Contohnya di kasus kilometer 50, jalan tol sana, kasus Kanjuruhan. Dan kali ini Hakim MK akan berhadapan dengan perhatian rakyat. Karena rakyat sudah mendengar semua. Oh ya, besok kita datang menunjukkan kekuatan kita kepada rejim pemerintah yang zolim ini. Yang menganggap negeri ini warisan nenek moyangnya mungkin. Akan membangun nepotis. Jadi anak tak bermutu lagi. Pada Jumatan, kita mencoba berduyun-duyun ke depan gedung MK. Sikap paling baik itu adalah datang besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini sedang kacau balau, terancam. Dan kalau kita diam saja berpanggung tangan, dikhawatirkan dan dugaan kuat akan makin rusak. Dan semua itu dengan dilakukan oleh satu orang aktor utama yang namanya Joko Widodo, yang kebetulan dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ini. Itu kita lihat dengan kelakuannya yang sedang membangun dinasti, dengan menabrak ketentuan, hukum, etika, dan sebagainya. Bahkan dia menggunakan atau mengintervensi lembaga-lembaga negara yang berada di bawah kekuasaannya. Itu sangat berbahaya untuk kehidupan kita di negara demokrasi, di mana dalam semua langkah pemerintahannya dia berjalan dengan menabrak konstitusi atau aturan dan mengabaikan kedaulatan rakyat, memutuskan dengan melupakan faktor-faktor keadilan maupun kejujuran, terutama dalam pelaksanaan pemilu ini. Kita lihat sidang MK yang sedang mengadili atau sedang menerima gugatan dari pasangan 01 dan 03. Sangat terlihat bahwa kecurangan atau kejahatan pemilu yang begitu kasat mata dengan aktor utama presiden sendiri yang bernama Joko Widodo, dan yang diuntungkan oleh dia adalah paslon nomor 2 yang notabene wakil presidennya atau calon wakil presidennya adalah anaknya sendiri. Ini kan suatu pelanggaran yang sangat kasat mata, sedang membangun dinasti dengan menabrak semua aturan. Berbahaya buat kita dan merampok kedaulatan rakyat. Karena itu kepada saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini bukan waktunya kita berpangku tangan membiarkan kejoliman, kekacauan yang terjadi di negara kita tercinta ini. Karena itu saya mengimbau, mengajak, mari kita bersatu, berkumpul sebanyak mungkin di depan kantor MK pada tanggal 5 April 15.00 untuk memberikan atau untuk menyampaikan aspirasi kita kepada hakim agar berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan hukum, dengan memperhatikan faktor kejujuran, objektivitas, dan hati nurani. Kami sangat berharap tidak terjadi lagi pengadilan-pengadilan, ya guyonannya pengadilan dagelan kayak yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Contohnya di kasus kilometer 50, jalan tol sana, kasus Kanjuruhan, dan banyak kasus lagi. Kali ini Hakim MK akan berhadapan dengan perhatian rakyat. Karena rakyat sudah mendengar semua yang telah dibuka dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang sedang berjalan sekarang. Karena itu, mari kita berkumpul untuk memberi dukungan moral kepada para dari paslon 01 dan 03, dan juga mengingatkan atau meminta atau memohon kepada Hakim Konstitusi agar jujur, objektif, adil, sesuai dengan predikat hakim yang begitu mulia, yang selalu dikatakan hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia. Semoga ingat hal-hal ini, hakim akan bertindak seperti harapan rakyat Indonesia yang menghendaki keadilan, menghendaki kejujuran dalam rangka memelihara perdamaian di negara kita tercinta. Saudara-saudara sekalian, mari kita hadiri sebanyak mungkin besok hari Jumat tanggal 5 April jam 15.00 berkumpul di depan kantor MK untuk menyampaikan aspirasi kita kepada Hakim MK yang sekarang sedang bertugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jenderal Sunarko. Selanjutnya kita minta Pak Haji Mursalin untuk memberikan pernyataan sekaligus doa. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa pencinta kemerdekaan, saudara yang mencintai keadilan, dan kita semua menolak kejahatan rezim yang menjajah rakyatnya dan para gerombolan-gerombolan yang mendukungnya. Kita berharap akan segera ada perubahan. Kita tahu bahwa sekarang ini semua rakyat menolak hasil pemilu curang.
dan mendukung tim hukum yang menolak hasil kecurangan itu kepada MK. Oleh karenanya, kita semua rakyat harus mendukung tim hukum yang sedang berjuang menggugat hasil pemilu itu, dan kita juga mendukung para hakim di MK itu untuk berani menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi sebagaimana fakta-fakta hukum sekarang yang sedang berjalan. Sudah melakukan sidang sejak tanggal 1, 2, 3, dan hari ini tanggal 4. Kita akan turun bersama sebagai bentuk dukungan kepada tim hukum tadi dan juga kepada hakim-hakim di MK. Kita beri kekuatan, kita tunjukkan bahwa mereka agar berani melakukan keputusan-keputusan yang benar. Jangan takut diancam. Janganlah kalian takut diancam karena memutuskan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan rezim itu. Kita tahu bahwa mulai dari KPU, Bawaslu, dan MK memang lebih dekat kepada istana. Tetapi MK itu ada orang-orang yang sangat dihargai, yaitu seorang orang hakim agung yang kalian tentu sejalan dengan para guru-guru besar, malu kalau melakukan suatu perlawanan hukum. Maka rakyat mendukung. Dengan cara seperti apa? Kita semua menyempatkan diri untuk mendukung kekuatan tim hukum tadi dan hakim di MK, yaitu di depan gedung MK kita akan melakukan suatu dukungan, yaitu bersama-sama mendengarkan orasi-orasi para tokoh ya, untuk menguatkan kita. Sekali lagi, jangan Anda berdiam diri. Padahal Anda juga menegakkan tolak pemilu curang, tapi tidak melakukan apa-apa. Marilah berkorban melawan kemalasan, ya, melawan perbedaan-perbedaan sedikit, karena itu bukan kelompok. Ini kita rakyat itu dalam satu kelompok dan satu semua rata ingin kemerdekaan yang hakiki, dan termasuk sebenarnya kita ingin menasihati para rezim yang zolim itu agar kembali kepada jalan yang benar. Saya kira mungkin ini sekali lagi kita berharap tanggal 5 Jumat besok, ba'da Jumatan, kita mencoba berduyun-duyun ke depan gedung MK. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit tanya nih, tadi yang Bang Haji Mursalin mengatakan bahwa ayo kita tinggalkan sebentar segala macam perbedaan kecil, segala macam yang datangi ditambah dengan seruan Pak Jenderal Soenarko sebanyak-banyaknya. Nah, pertanyaan saya bagaimana tentang acara aksi besok? Apakah ada koordinasi dengan simbol-simbol relawan yang masih saja dengan tidak bisa lepas dengan paslon-paslonnya? Pak Jenderal, bagaimana? Adakah koordinasi atau bagaimana bentuknya besok? Yang jawab saya atau Pak Jenderal? Ya. Tentunya kita melakukan koordinasi kepada semua relawan yang memang bisa kita hubungi. Karena memang banyak juga relawan yang tidak mungkin terdaftar atau tercatat dalam catatan kita. Tapi pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak, ya, semua pihak rakyat yang mau di dalam satu kelompok relawan ataupun rakyat bebas yang lain sebagai yang mencintai NKRI. Kita ini sedang menuju ke jurang kehancuran. Jadi gitu, karena itulah mengajak semua rakyat. Jangan menyesal kalau nanti kita sudah sampai masuk jurang, itu percuma. Karena itu hari ini saya mengimbau supaya besok kita datang menunjukkan kekuatan kita kepada rezim pemerintah yang jolim ini, yang menganggap negeri ini warisan nenek moyangnya mungkin, akan membangun nepotis dari anak tak bermutu lagi. Kalau kapabel nggak apa-apa. Tak bermutu. Itu yang ngomong saya ngambil dari seorang profesor doktor dari UI, Pak Taufik Bauhudin. Ya. Mau jadi apa negeri kita? Buntutnya kalau nanti negeri ini hancur, anak cucu kita juga musnah. Nah, demikian, Bang Edi. Terima kasih. Saya minta izin, mumpung kita bicara soal relawan, di belakang ada Bung Yusuf Lembur, boleh nggak sedikit mewakili relawan soal seruan Pak Jenderal Soenarko supaya terlibat di acara besok? Silakan Bung Yusuf Lembur. Ya, tentunya Ini pegang, maaf. Ya, bagus. Ya, tentunya soal kecurangan atau kejahatan pemilu ini
sudah menjadi kegelisahan para relawan. Dari semenjak diumumkannya hasil Pilpres pada 14 Februari yang lalu yang diikuti oleh perhitungan cepat, Quick-Count sudah membangkitkan semangat perlawanan terhadap kecurangan kejahatan yang tentunya indikasinya itu bukan saja pada saat pencoblosan tapi sudah terstruktur, sistematis dan masif, bahkan dimulai pada saat Presiden menyatakan ikut cawe-cawe, kemudian bagaimana mobilisasi aparat, penggunaan APBN untuk kepentingan paslon tertentu hingga katakanlah tekanan berupa intimidasi, teror dan ancaman. Jadi sejak saat itu sesungguhnya sudah ada kesadaran perlawanan dari para relawan bahwa kita semua nih para relawan yang tergabung baik di pasangan 01 maupun pasangan 03 jelas-jelas dan tegas menolak hasil Pilpres. Dan kita sejauh ini terus melakukan konsolidasi. Bahkan 2 hari setelah pencoblosan kita sudah mulai melakukan aksi di KPU. Dan insya Allah kita akan terus melakukan ajakan, himbauan kepada seluruh relawan, bahkan juga kepada seluruh aktivis pergerakan untuk membersamai perjuangan bersama menyelamatkan NKRI agar bisa terhindar dari dampak kejahatan demokrasi dan kejahatan konstitusi. Insya Allah nanti tanggal 5 besok hari ini sudah mulai eskalatif, sudah mulai simultan sampai nanti puncaknya pada keputusan MK yang tanggal 22 itu. Mungkin itu, Bang. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan semua dan bisa menjadi kesadaran kawan-kawan relawan untuk ayo bergabung. Tidak ada lagi perbedaan, tidak lagi ada batasan-batasan, semua dalam semangat yang sama ingin mendukung pasangannya. Kemudian jauh lebih penting adalah menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Yusuf Lebur. Yang terakhir tentang pengalaman batu-bata saya sampaikan, saya bertanya, ini kan pengumuman hasil sidang-sidang kan tanggal 22 April. Teman-teman aktivis ini kan punya napas panjang dari tanggal 1 kemarin ini. Maksud saya, ada nggak persiapan khusus gitu untuk tanggal 22 supaya nanti pada saat betul-betul dibutuhkan stamina-nya masih tetap powerful? Bang Marwan, silakan. Ya, terima kasih Bang Edi. Saya kira itu pertanyaan yang sangat bagus dan saya jawab ya. Malah mudah-mudahan nanti setelah puasa energi sudah terisi, lalu tanggal 22 itu sudah waktunya lebaran, saya kira energi itu akan bertambah. Dan karena itu yang akan aksi, saya yakin itu akan jauh lebih besar dari sekarang ini. Jadi, tapi memang dari sekarang kita perlu mempersiapkan diri. Dan dari sini Front PDR sudah mengingatkan bahwa kami akan mengkoordinasikan gerakan perlawanan pengawalan terhadap putusan hakim-hakim MK pada tanggal 22 April 2024 itu. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk bagaimana nanti menyongsong putusan MK yang memang kita harapkan itu adalah pro kepada demokrasi, pro kepada konstitusi, dan pro kepada kehidupan, kejujuran, keadilan bagi bangsa Indonesia. Dan kebenaran. Ya. Dan sedikit lagi saya tambahkan, tadi terkait dengan relawan, bahwa karena kejahatan ini sudah sangat nyata, sistemik ada di depan mata, maka urusannya ini bukan cuma dengan relawan, ya, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia yang memang peduli dan punya pegangan prinsip-prinsip moral Pancasila dan yakin akan kebenaran dari konstitusi yang ada yang berlaku saat ini. Kalau Anda melihat kejahatan di depan mata, menurut prinsip moral apapun agama yang Anda anut, ya khususnya kalau kita bicara dengan umat Islam, kejahatan ada di depan mata. Pilihan Anda itu yang paling baik, dan ini yang sangat direkomendasikan adalah Anda berbuat sesuatu, yaitu datanglah pada tanggal 5 besok misalnya. Minimal kalau tidak Anda bisa dengan bersuara atau menulis. Ya, tapi kalau itu pun tidak dilakukan, kita berharap
dalam hati Anda tidak setuju dengan kejahatan itu dan mendoakan kita-kita yang akan tampil dan mau hadir besok. Nah, itulah himbauan kami. Jadi tidak hanya kepada relawan, tapi kepada seluruh Indonesia yang peduli, yang punya prinsip moral, berpegang kepada ajaran agama untuk bersikap. Sikap paling baik itu adalah datang besok. Kalau tidak, mari doakan kami yang akan aksi besok agar permohonan kita semua, tegaknya hukum, keadilan, konstitusi, demokrasi Indonesia itu bisa terwujud, dan salah satunya itu adalah lewat putusan hakim-hakim MK yang kita harap tidak tunduk kepada tekanan rezim nepotis oligarki pro Cina ini. Itu saja, terima kasih. Oke, makasih banyak.